Cahaya putih memenuhi pandangan Xiao Yan saat dia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun selain dia. Tanpa mengetahui alasannya, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan kering lampu. Setelah itu, dia melangkah ke dalamnya. Meskipun Xiao Yan hanya mengambil waktu sekejap untuk melangkah ke dalam cincin cahaya, rasanya puluhan tahun telah berlalu. Saat dia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dataran berumput hijau subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah wilayah kuno gurun? Xiao Yan bergumam dengan bingung sambil menatap padang rumput yang sangat luas ini. Tempat ini membuatnya merasa familiar bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara. Matanya memandang sekelilingnya dan memperhatikan bahwa dataran itu kosong. Seluruh area dipenuhi aura kesepian. Tampaknya hanya dialah satu-satunya yang ada. Mengaum. Namun, suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema di sekitar Xiao Yan sementara matanya menjelajahi daratan. Gelombang binatang berwarna darah melesat melintasi cakrawala seperti garis merah tua. Dalam beberapa kedipan, benda itu muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Bau busuk menerkam ke arahnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Setelah fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius 1000 kaki berubah menjadi debu pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihat lebih dari separuh gelombang binatang itu menghilang. Dia langsung melihat tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh sesuai keinginannya jika dia menginginkannya. Ini adalah kekuatan Dou Sheng. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan liar muncul di matanya. Dia telah mengejar kekuatan tersebut selama bertahun-tahun. Apakah dia akhirnya memilikinya? Mengaum. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam kekuatan yang dapat menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang penuh dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Hei. Anehnya, Xiao Yan tertawa melihat serangan gelombang binatang itu. Tangannya menekan dengan kejam dan cetakan tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di dataran berumput. Riak mengerikan menyebar ke seluruh tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk lingkaran. Tidak ada satupun makhluk buas yang bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Binatang buas dalam jumlah yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawahnya dimusnahkan sepenuhnya saat telapak tangan jatuh. Kekuatan semacam ini menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Xiao Yan saat dia melihat cetakan tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Hal itu menyebabkan dia tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan seperti itu. Aula jiwa, klan Hun, aku bermaksud menghancurkan kalian semua. Hasrat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dalam hati Xiao Yan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Hunyu? Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Dia menyebutkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Lari cepat! Ekspresi Hunyu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah tertutup sepenuhnya. Sebelum Douki di dalam tubuhnya bisa melonjak, ruang itu sendiri sepertinya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam, dengan paksa menghancurkan kelompok Hunyu menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak membuang daging berdarah itu ke samping. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik, melangkah melewati ruang kosong, dan bergegas keluar dari kawasan gurun kuno.
Setiap binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging yang berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar ke seluruh langit. Seberkas cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dimanapun cahaya ini lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia telah melintasi wilayah tanah air kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini dan warna merah darah di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan tersebut. Sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi aneh. Seberkas cahaya bersinar dan muncul di sebuah gunung di tepi wilayah tanah air kuno. Tubuh Xiao Yan muncul. Saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Hasrat membunuh yang kuat menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat ke sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota Wastelan. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia sepertinya secara samar-samar mendeteksi ada sesuatu yang salah, tapi dia bisa mengetahui apa yang salah karena ingatan kacau di benaknya. Berdengung. Setelah kebingungan sesaat, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika suara mendengung terdengar dari cincin penyimpanannya dan udara sejuk keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat ketika udara dingin yang jernih memasuki dirinya. Kenangan kacau di benaknya dan beberapa hal tambahan yang tidak diketahui segera menghilang. Kemarahan berdarah di mata Xiao Yan juga mulai menghilang dengan hal-hal ini. Saat sulur terakhir berwarna merah darah menghilang, ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Ia berkata, sungguh layak menjadi pohon kuno Bodhisattva karena mampu menciptakan ilusi yang begitu nyata. Terlebih lagi, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang saya cari sepanjang hidup saya, sayangnya ini hanyalah ilusi. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kepalan tangannya dan membukanya. Sebuah manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih Bodhisattva yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengusir hal yang tidak jelas dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam dalam ilusi yang hidup ini. Dia akhirnya mengerti mengapa boneka Ban Sheng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno Bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih Bodhisattva, seluruh langit mulai terdistorsi. Akhirnya, pemandangan itu mengeluarkan ledakan dan pecah seperti cermin yang pecah. Xiao Yan linglung saat tempat ini pecah. Penglihatannya kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di ruang yang dipenuhi warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 kaki berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah diukir dari zamrud berkualitas tinggi. Itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno Bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, namun tampaknya telah menyusut berkali-kali lipat. Mata Xiao Yan suram saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva kecil di depannya. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno Bodhisattva berwarna hijau zamrud tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak kelompok cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Gugusan cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersamanya sebelumnya. Saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan marah. Api surgawi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Pohon kuno Bodhisattva ini terlalu aneh. Ilusi yang hidup itu tidak bisa dibedakan antara asli dan palsu. Dari penampilan boneka Ban Sheng tadi, kelompok Xiao yang jelas bukan yang pertama mengalami nasib seperti ini. Pohon kuno Bodhisattva berguncang sekali lagi ketika mendengar teriakan marah Xiao Yan. Sekelompok cahaya muncul.
Ada pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki di dalam gugus cahaya, tapi mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, mereka fokus pada titik di depan pohon tempat manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki tampak cukup kecil. Doudi. Mata Xiao Yan mengandung kejutan besar. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam itu. Meski hanya berupa gambar, auranya tetap membuat jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini, siapa lagi yang bisa memilikinya selain Doudi elit, yang hanya ada dalam legenda kuno. Sosok hitam di gugus cahaya berdiri di depan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba sosok ini mulai menyerang pohon kuno bodhisattva. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini hancur karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam kelompok cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan elit Doudi. Sosok di dalam gugus cahaya mulai melaju dengan cepat sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dihantam dengan kejam oleh kekuatan destruktif yang muncul dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan mendadak dari sebelumnya telah dilancarkan oleh Doudi elit, yang tidak lebih lemah dari Doudi yang berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno bodhisattva dan Doudi misterius lainnya, Doudi berpakaian hitam itu hancur total. Dua Doudi. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak. Dia bisa menyaksikan dua ahli yang hanya ada di legenda. Meskipun itu hanyalah gambaran, aura dari ahli terhebat menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambaran dalam gugus cahaya tidak berhenti seiring dengan jatuhnya Doudi yang berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat masuk ke dalam pohon kuno bodhisattva saat pohon itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon kuno bodhisattva menjadi dingin. Xiao Yan terkejut saat dia melihat auranya berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon kuno bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya mengeluarkan perasaan yang sama dengan pohon kuno bodhisattva yang dilihatnya di kawasan gurun kuno. Cahaya itu perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak kasat mata yang menyerang kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi tidak biasa yang disebarkan secara terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di matanya. Dia memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, namun satu hal yang pasti, pohon tersebut telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah meskipun sudah ada selama bertahun-tahun, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena sudah ada terlalu lama sehingga mengakibatkan kecerdasannya tidak lengkap. Apapun alasannya, pohon kuno bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar yang berasal dari gugusan cahaya tadi berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Doudi yang terluka parah yang berusaha untuk secara paksa menghilangkan roh pohon dari pohon kuno bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, namun dia akhirnya mati di depan lawannya dan pohon kuno bodhisattva. Tentu saja, Doudi yang berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Seseorang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon kuno bodhisattva dengan membandingkan gugus cahaya setinggi 100.000 kaki dengan ukurannya yang setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membayar harga yang mahal, hal itu tidak sepenuhnya melenyapkan Doudi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Doudi berkumpul dan menyerang pohon kuno bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara samar-samar menyebabkan semangat sederhana dari pohon kuno bodhisattva mulai miring ke sisi gelap dan dingin.
Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon kuno Bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Dou-di hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya yang tersesat dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura familiar dari benih Bodhisattva Xiao Yan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiao Yan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang mendeskripsikan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik jika dikatakan bahwa tubuh pohon tersebut memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya miliknya sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dou-di yang berpakaian hitam. Semangat yang diciptakan dari Dou-di cenderung jahat. Kamu ingin memintaku membantumu mengusir roh jahat itu? Xiao Yan memandangi pohon zamrud kuno di seberangnya sambil bertanya sambil berpikir. Pohon kuno itu dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Emosi tersebut telah ditinggalkan oleh Dou-di yang elit. Saya tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari elit Dou-di bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalan kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 di kelas Douzun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memancing emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Sekelompok cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gumpalan api muncul di kumpulan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Nyala api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu? Xiao Yan kaget. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu. Hanya benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang dapat membantumu? Pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiao Yan. Cahayanya berangsur-angsur melemah, dan Xiao Yan terperangah karena dia menemukan bahwa titik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Terlebih lagi, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas jauh lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiao Yan menyapu titik lampu hijau. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Meski benih Bodhisattva tidak seseram hati Bodhisattva, namun tetap mampu meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil naik ke kelas Dousheng. Lupakan benih Bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni di tangannya akan mampu menggoda banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih Bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan pada saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiao Yan masih mempertahankan pemikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno Bodhisattva ini tidak memiliki roh yang utuh, yang diperlukan hanyalah sedikit kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya ratusan kali lipat. Ilusi seperti kehidupan sebelumnya membuat Xiao Yan memahami betapa menakutkannya pohon kuno Bodhisattva. Beruntung ia tidak memiliki semangat yang utuh. Jika tidak, jumlah ahli di benua Douki yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros, Xiao Yan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tiada tara ketika dia diminta menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Pohon kuno Bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasakan sakit hatinya. Tampaknya hal itu mendesaknya. Xiao Yan tertawa getir saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu kecoklatan dengan warna putih samar melingkar dan bangkit. Dia secara acak mengambil benih Bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih Bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya.
Penyempurnaan berlangsung sekitar 1 jam. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan jernih. Setengah jam berlalu dan kumpulan cairan itu berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara segar mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat samar merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam. Dia segera duduk. Kesulitan dalam menyempurnakan pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, mustahil bagi Douqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan. Aku harus istirahat sebentar. Xiao Yan menyeka keringatnya saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Melihat Xiao Yan berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat keluar dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk kasur kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu menjulurkan dahan pohon dan membawa Xiao Yan ke kasur. Bang! Tubuh Xiao Yan gemetar saat menyentuh kasur kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba pecah saat uap menyegarkan perlahan meresap dari atas kepala Xiao Yan. Energi murni terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila-gilaan ini, Xiao Yan merasakan Douqi di tubuhnya, yang telah habis, pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, Douqi yang ada di dalam tubuhnya tampak sedikit lebih padat daripada sebelumnya. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak memerlukan penyempurnaan apapun sebelum berubah menjadi Douqi yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti sumber air Douqi yang tidak ada habisnya. Selama masih ada, seseorang tidak perlu khawatir akan melelahkan Douqi miliknya. Tentu saja ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Pohon kuno bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah Douqi yang dapat disimpan oleh tubuh Xiao Yan adalah tetap, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan Douqi di tubuhnya bertambah sambil membantu pemulihan Douqi. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan Dousheng, atau dikenal sebagai arus besar yang harus dilintasi untuk menerobos kelas Dousheng, perlahan-lahan akan hilang karena perluasan bertahap ini. Sementara Xiao Yan merasa terkejut karena Douqi yang perkasa di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiao Yan untuk terus menyempurnakan benih bodhisattva. Hei, pekerjaan pahit ini sungguh bermanfaat. Xiao Yan diam-diam memuji kehalusan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani menunda lebih lama lagi karena dia sekali lagi melepaskan api surgawi dan benih bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak lagi pelit dengan Douqinya, dan ketika Douqinya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah tambahan yang kaya. Di bawah desakan manfaat yang menggiurkan ini, rasa lelah akibat penyempurnaan tentu saja merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan sebuah drive. Telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi kuali. Nyala api yang dahsyat memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, Douqi dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno bodhisattva, air mancur Douqi ini, dia dapat menyia-nyiakannya tanpa rasa khawatir. Benih bodhisattva berubah menjadi segumpal udara menyegarkan karena kehalusan liar ini. Ia bangkit dari nyala api dan memasuki pohon hijau zamrud. Di saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Pohon kuno bodhisattva mengeluarkan seruan gembira saat merasakan uap hitam berangsur-angsur menghilang. Ia mengayunkan cabang-cabangnya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan yang lelah telah dihidupkan kembali.
Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan douqi yang lebih kuat. Sebelum pohon purba bodhisattva dapat menyemangatinya, dia telah mengambil benih bodhisattva dan melanjutkan proses pemurniannya. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Tidak ada konsep waktu yang pasti di tempat ini. Xiao Yan hanya dapat mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno bodhisattva telah membantunya dalam pemulihan douqinya sebanyak 28 kali. Gelombang pertama benih kuno bodhisattva telah sepenuhnya dimurnikan olehnya, namun benih kuno bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon kuno bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan mampu mempertahankan ketenangannya ketika puluhan benih bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva, benda langka ini, yang akan membuat orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiao Yan. Singkatnya, Xiao Yan mati rasa. Namun, Xiao Yan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva. Douqi yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Penyempurnaan semacam ini terus berlanjut. Xiao Yan tidak meminta istirahat. Sebaliknya, penyempurnaan sudah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara menyegarkan memasuki pohon kuno bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti sedetik pun. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil benih bodhisattva, tapi dia hanya menangkap udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih bodhisattva di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia tidak mengambil apapun. Matanya tertuju pada pohon kuno bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Akhirnya tidak berubah menjadi apa-apa dan lenyap. Setelah lenyapnya gumpalan uap hitam ini, pohon purba bodhisattva Zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau menyilaukan muncul dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat. Apakah sudah dihapus seluruhnya? Xiao Yan memandangi pohon kuno bodhisattva. Pada saat ini, pohon purba bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud dari sebelumnya. Terlebih lagi, rasa dingin yang samar-samar terpancar darinya juga menghilang. Pohon kuno bodhisattva saat ini memberi seseorang perasaan misteri yang damai, ilahi, dan cerdas. Salah satu cabang pohon kuno perlahan-lahan memanjang. Itu seperti tangan seseorang yang mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan emosi gembira dari dahan pohon itu. Adalah baik jika emosi negatif telah dihilangkan sepenuhnya. Xiao Yan tersenyum. Dia juga menepuk dahan pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, rasa lelah yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak hingga menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan karena memurnikan benih bodhisattva selama periode waktu ini sungguh terlalu besar. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membantunya dengan douqi yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiao Yan akhirnya rileks, rasa lelah dari jiwanya, yang selama ini dia tekan, tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiao Yan tertidur. Suara yang tidak biasa dikeluarkan dari pohon kuno bodhisattva ketika melihat Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tertidur. Cahaya zamrud segera muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok Xiao Yan yang sedang duduk. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak muncul di tubuh pohon saat Xiao Yan perlahan bergabung dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiao Yan ditarik ke dalam pohon purba bodhisattva, pohon kuno bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terbuka. Banyak sosok menyedihkan yang diludahkan. Secara mengejutkan mereka adalah kelompok yang memasuki pohon kuno bodhisattva bersama Xiao Yan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Beberapa ketakutan masih melekat di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya hanyalah ilusi.
Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan, bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak mampu mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi sebelumnya dan tanpa sadar merasakan keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi selamanya. Semua orang berangsur pulih. Baru pada saat itulah mereka perlahan-lahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini, yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno bodhisattva. Tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul pada pohon kuno mirip giok di tengahnya. Suara terkejut tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi sebelumnya, mereka sangat takut pada pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiao Yan gege. Mata semua orang yang hadir terfokus pada pohon kuno bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiao Yan. Orang-orang yang tersisa melihat apa yang dilihatnya sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er. Jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan bagus. Gu Qing yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru bangun setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia mengingat dengan baik ingatannya terkait dengan pohon kuno bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa kitab kuno, pohon kuno bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati bodhisattva, yang kedua adalah benih bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami hakikat dunia melalui pohon kuno bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta karun pertama. Kedua harta karun tersebut adalah benda nyata yang dimiliki oleh pohon kuno bodhisattva. Namun, yang ketiga agak kabur dan hayalan. Pohon kuno bodhisattva disebut pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Doudi. Meskipun ini hanya rumor, masih banyak sekali ahli yang menjadi gila karena legenda yang tidak jelas ini. Doudi adalah level tertinggi yang hanya ada di legenda.